Ya, baik. Acara sebentar lagi dimulai. Kembali lagi saya ingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan kakak-kakak sekalian untuk menonaktifkan mikrofon untuk sementara dan tetap menyalakan layar video, sehingga pelaksanaan webinar kali ini berlangsung dengan hikmat. Baik, kalau gitu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan semesta alam sehingga hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu meskipun tidak secara langsung dan dilaksanakan secara virtual. Alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka, jumpa pikiran, jumpa jiwa sekalipun. Itu semua berkat karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga alhamdulillah kita bisa bertemu. Bapak-bapak, ibu-ibu dan kakak-kakak sekalian, mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Brilian Dwi Zulhaq. Saya perwakilan dari IPM yang alhamdulillah hari ini dipercaya dan diamanatkan untuk menjadi moderator dalam webinar kali ini. Saya diamanatkan memimpin sekaligus mengatur bagaimana acara ini berlangsung ke depannya. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tanpa memperpanjang lagi, pertama-tama marilah kita buka acara webinar ini, acara webinar series 3 Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Kota Tangerang Selatan dengan tema Skenario Buka Kembali Sekolah Jelang New Normal di Tangerang Selatan, Berkah atau Bencana, dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Dalam hal ini, sambutan akan dilaksanakan dan disampaikan oleh Bapak Mustaqim, SKM MKM. Beliau adalah Ketua Pengurus Cabang Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI Kota Tangerang Selatan tahun 2020-2023. Kepada Bapak Mustaqim, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Brilian Dwi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iya, pertama-tama tentu saja kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmatnya hari ini, terutama nikmat sehat ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua, sehingga kita bisa diperkenankan hadir dalam webinar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Cabang Kota Tangerang Selatan bekerja sama dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Kota Tangerang Selatan gitu ya. Dan kali ini kita mengangkat webinar masih seputar COVID dengan judul Skenario Buka Kembali Sekolah Jelang New Normal di Tangerang Selatan, Berkah atau Bencana. Yang tentu saja sama-sama kita hormati. Yang pertama yaitu ada dari pembicara kita yang telah hadir bersama kita. Yang pertama Dr. Andes Kosep Mulyadi, MPD, Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di webinar kami. Ya, salam kenal juga Pak Kosep gitu ya. Saya baru pertama kali bertemu nih. Kemudian yang kedua juga sudah bergabung bersama kita yaitu Dr. Andes Taryono MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan. Salam kenal Pak Taryono, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kita membahas tentang skenario new normal. Dan yang ketiga tentu saja guru besar kita di Kesehatan Masyarakat UIN Jakarta itu Profesor Dr. Arif Sumantri SKM MPes yang sebentar lagi insya Allah juga bergabung bersama kita.
di webinar kita pada siang hari ini. Kalau kita sedikit membahas gitu ya tentang jelang new normal, memang ini sedang menjadi topik hangat di manapun ya, baik di Indonesia maupun kemudian di mancanegara gitu. Nah, kita termasuk yang memang menjadi perdebatan cukup sengit gitu ya, karena mengingat situasi kita yang sebenarnya agak berbeda gitu ya dengan negara-negara lain. Tapi kalau melihat dengan culture di masyarakat kita yang kemudian isunya sudah dihembuskan, nampaknya memang ini sudah berjalan gitu. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman semua mencoba melihat ke luar gitu ya, itu situasinya saya pikir sudah memang balik normal gitu ya. Yang belum masuk tinggal anak sekolahnya saja sebenarnya seperti itu. Nah, pertanyaan besarnya adalah ketika kita coba angkat dalam webinar kali ini, seberapa siapkah gitu ya? Kalau belajar dari beberapa negara yang mencoba sudah membuka gitu ya di Prancis ataupun di Korsel, ketika dibuka ternyata terjadi second wave gitu ya. Nah, apakah kita siap? Pertanyaan sederhananya adalah ketika misalnya kita buka gitu ya, apakah kita mampu gitu ya mengontrol anak-anak kita untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan seperti menggunakan masker, jaga jarak gitu kan, kemudian senantiasa cuci tangan. Ini akan menjadi PR yang cukup rumit gitu bagi kita semua. Tidak perlu jauh-jauh kita kemudian ke anak-anak SMP, SMA ataupun SD atau sederajatnya ya. Kita yang mungkin levelnya di dewasa ataupun mahasiswa itu pun juga masih cukup sulit gitu untuk merutinkan perilaku yang seperti itu. Nah, makanya dalam webinar kali ini mari kita coba lihat bagaimana situasinya. Kalau tidak salah di statement Mas Menteri terakhir, kemungkinan besar paling cepat mungkin kita akan membuka di awal tahun seperti itu. Bagi saya pribadi gitu ya, pendapat saya pribadi mungkin itu bisa jadi kebijakan yang sangat aman gitu, karena dalam bahasa public health kita belum punya data yang sebenarnya real betul gitu ya, untuk mengatakan apakah ini sudah usai, apakah kita siap gitu. Kalau ternyata belum, maka langkah baiknya kita lindungi anak-anak kita dan generasi-generasi di bawah kita untuk paling tidak aman terlebih dahulu. Kita pastikan aman situasinya, baru kita kemudian mulai kembali proses belajar mengajar. Sementara ini mungkin ya kita masih tetap dengan sistem daring atau pembelajaran jarak jauh. Ini itu sebagai pengantar saja, itu saja untuk trigger kita pada hari ini. Saya tidak akan berlama-lama, kita akan langsung mendengarkan kepada para narasumber untuk kita melihat bagaimana kemungkinannya di Tangsel, apakah kita akan mengekor Jakarta, kita bikin skenario sendiri, atau kita akan mencari skenario yang lebih baik untuk anak-anak kita dalam proses belajar mengajarnya. Saya pikir itu. Selamat berdiskusi, selamat melaksanakan webinar. Mari kita sama-sama membangun untuk Tangsel khususnya dan Indonesia pada umumnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Brilian nggak kedengeran. Ya. Seperti kemut ya Pak. Mas Brilian tidak terdengar suaranya. Bisa diulang dulu mungkin. Belum terdengar Mas Brilian. Mungkin dari jack speaker-nya ya atau mic-nya. Belum terdengar. Sebenarnya sudah on, cuma belum nyambung ke sistem gitu ya. Dari teman-teman kajian bisa di take over dulu mungkin. Belum terdengar Mas Brilian. Dari ya, silakan Mas Brilian coba lagi. Coba cek 1 2 3. Ya, silakan lanjut. Kedengaran ya?
Lanjut. Mohon maaf ada kesalahan teknis tadi. Silakan. Oke, baik. Saya sampaikan ulang. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Mustaqim atas sambutannya. Tadi sudah disinggung secara singkat bahwa webinar kita kali ini, diskusi kita kali ini akan berbicara soal bagaimana kemudian sekolah-sekolah kemudian dikaji lagi dari segi kesehatan, dari segi skenario yang dibangun oleh pemerintah, bagaimana kemudian protokol kesehatan ini apakah sudah layak untuk kemudian sekolah dibuka di tengah pandemi seperti ini. Baik, kemudian setelah sambutan, acara yang selanjutnya adalah penyampaian materi. Pemateri yang pertama ini sudah ada di tengah-tengah kita, alhamdulillah, Bapak Dr. Andes Taryono, MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan. Adapun materi ini kita nanti akan membahas soal skenario yang dipersiapkan pemerintah Tangerang Selatan untuk kemudian bagaimana membuka kembali sekolah jelang new normal ini. Terima kasih sebelumnya Bapak Taryono, saya ucapkan terima kasih sudah membersamai kita hari ini, Pak. Karena berhubung waktu juga terbatas, jadi mungkin penyampaian materi ini 25 menit ya, Pak. Oke, siap. Baik, Pak, kalau begitu mohon izin, Pak. Siap. Pada Bapak Taryono, waktu dan tempat saya persilakan. Ada paparannya boleh ditampilkan? Baik, Pak. Enggak, bukannya udah dikirim ke itu panitia? Mohon maaf Pak, tadi saya udah WA itu sekretarisnya, cuma belum dikirim. Oh, belum dikirim ya? Nah, saya dari tadi udah WA. Oke, saya kirim lagi deh, biar ini. Lek, sebentar lagi rapat ya, sebentar ya. Oke. Saya kirim ke nomor siapa ya? Boleh ke nomor saya, Pak. Siapa namanya di sini? Udah ada belum ya? Masih. Usful kirim ya. Wis waktu dong. Kirimkan. Oke, sementara nunggu materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, panitia dan para narasumber yang saya hormati, terima kasih saya diundang untuk menyampaikan atau bisa bergabung dengan forum diskusi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pendidikan kita tahu bahwa sesuatu yang sangat penting dan strategis dalam membangun bangsa kita, dalam kehidupan kita. Namun demikian bahwa kesehatan itu adalah bagian yang utama, lebih penting lagi gitu ya. Jadi seperti kita ketahui perkembangan terakhir kita bahwa Indonesia menurut penilaian WHO itu masih daerah yang zona merah dalam kaitannya pandemi COVID-19. Kemudian kalau kita menyimak perkembangan terakhir dari Pak Mas Menteri bahwa ada kemungkinan belajar dari rumah itu sampai dengan akhir tahun 2020. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kami sampaikan dulu, saat ini yang ada kegiatan di sekolah adalah sekarang ini sedang dilakukan PAT, ya, penilaian akhir tahun, dan semua kegiatan pendidikan itu dilaksanakan secara jarak jauh. Jadi anak tetap di rumah, belajar dari rumah, melaksanakan ujian juga dari rumah, wisuda juga secara jarak jauh, pembagian dan sebagainya. Semuanya alhamdulillah. Kami juga dalam hal ini pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih juga terkait dengan ini. Kami berkoordinasi dengan para rektor juga karena pendidikan tinggi kewenangan pusat, kemudian pendidikan menengah SMA dan SMK adalah kewenangan provinsi, kami juga berkoordinasi dan alhamdulillah Tangsel semuanya 100%, semua jenjang pendidikan itu belajar dari rumah.
Ini alhamdulillah. Dan Ibu Wali Kota juga menyampaikan apresiasi 100% indikator belajar dari rumah bisa dilaksanakan. Sehingga memungkinkan dilaksanakannya PSBB di Tangsel. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini adalah PAT, kemudian pada tanggal 16 nanti akan dilaksanakan PPDB SMP, kemudian pada tanggal 13 Juli itu adalah tanggal di mana tahun pelajaran 2020-2021 dimulai. Pertanyaan berikutnya adalah, sampai kapan belajar dari rumah itu dilaksanakan dan kapan akan memulai masa new normal? Bapak Ibu yang saya hormati dan peserta webinar yang saya hormati, bahwa prinsipnya agenda pendidikan, semua kegiatan pendidikan itu mengacu pada kalender pendidikan dan kondisi COVID yang ada. Jadi itu, jadi apapun kita mengacu pada kalender. Yang kedua, lihat situasi kondisi COVID, khususnya di Tangsel. Karena bagaimanapun juga, kewenangan untuk memutuskan masuk sekolah secara fisik atau tidak adalah daerah. Sementara pusat adalah kebijakan umum karena bersifat sangat umum, sementara daerah itu lebih spesifik kondisi COVID-nya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi acuan pertama adalah kalender akademik, kemudian melihat situasi kondisi COVID. Nah, untuk kalender akademik tahun 2020-2021 sudah mulai diedarkan dari hari ini. Jadi untuk Tangsel hari ini sudah saya tangani per tanggal 10 Juni 2020 kalender akademik tahun 2020-2021 yang bisa menjadi acuan bagi satuan pendidikan atau lembaga untuk menyusun kegiatan pendidikannya. Itu Pak, sekarang. Jadi hari ini sudah diterbitkan. Kemudian yang berikut, bagaimana dengan skenario pembelajaran? Skenario yang paling aman adalah bahwa anak tetap belajar dari rumah sampai menunggu perkembangan terakhir. Katakanlah gini, hari ini sudah mulai, jadi sampai dengan hari ini sudah mulai masjid, tempat-tempat ibadah sudah dibuka. Itu pun atas rekomendasi dari gugus tugas tentu saja dan kecamatan. Kemudian mal sebagian sudah dibuka. Kata Bu Wali bahwa yang paling terakhir dibuka adalah sekolah. Jadi Bapak Ibu, yang paling terakhir dibuka adalah sekolah. Ini dalam rangka untuk mengamankan generasi muda kita. Jadi jangan sampai kita terlalu tergesa-gesa karena apapun alasannya, rindu sekolah misalnya, rindu gurunya dan sebagainya. Apalagi sekolah swasta, Bapak Ibu, sekolah swasta dihadapkan dengan dilema yang luar biasa. Di saat belajar dari rumah tentu saja timbul masalah bagaimana meyakinkan orang tua bahwa pelayanan pendidikan itu, pelayanan pembelajaran dilaksanakan sehingga kontribusi dan partisipasi orang tua tetap. Ini yang menjadi tantangan bagi sekolah-sekolah swasta. Itu Pak, jadi yang paling aman adalah itu. Sampai kapan? Ya sampai perkembangan COVID yang paling aman. Sinyalemen dari pusat bahwa bisa jadi sampai dengan akhir tahun 2020. Jadi Desember tahun 2020 masih kondisi seperti ini. Yang paling aman itu. Jadi dari berbagai keinginan dan masukan kepada kami bahwa yang paling aman adalah tetap sekolah, anak-anak belajar di rumah dulu sampai kondisi yang paling aman. Nah, namun demikian kami telah juga mempersiapkan bagaimana skenario kalau memang pada saatnya nanti itu anak boleh masuk sekolah secara fisik yang kita sebut dengan new normal, di mana pembelajaran dilaksanakan di sekolah tapi tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati,
ketika kita saat ini di masa pandemi, kemudian nanti akan masuk pada new normal, maka saya sebut itu ada masa transisi. Nah, masa transisi ya. Jadi sebelum new normal full, maka saya sebut dengan masa transisi. Nah, masa transisi itu minimal dilakukan itu selama 2 bulan atau 8 minggu. Jadi ketika kita akan mendorong anak boleh masuk sekolah secara fisik, ya sampai betul-betul aman itu masuk semua itu adalah 8 bulan. Masanya 2 bulan itu masa 3 periode. Yang pertama adalah awal masa transisi. Awal masa transisi itu selama 2 minggu. Ya, selama 2 minggu. Dan anak tidak semuanya masuk. Hanya 1/3 anak dari semua peserta didiknya yang hadir di sekolah. 2/3-nya tetap belajar dari rumah. Jadi masa awal transisi selama 2 minggu, yang belajar di sekolah adalah 1/3-nya. Jadi katakanlah di sekolah itu dibagi menjadi 3 kelompok siswa, A, B, C, itu bergantian. Jadi di sekolah ada 3 hari belajar dari anak yang berbeda. Jadi seorang peserta didik, seorang siswa itu hanya hadir di sekolah, itu hanya 1 hari di dalam 1 minggu. 1 hari saja. Jadi masa awal transisi selama 2 minggu itu, seorang anak hanya datang ke sekolah 1 hari selama seminggu. Yang lain belajar dari rumah. Itu skema pertama. Kedua adalah siklus 1. Saya dengan pada siklus 1. Siklus 1 dilaksanakan selama 4 minggu. 4 minggu. Selama 4 minggu, ya, tetap yang berangkat ke sekolah, yang hadir sekolah adalah 1/3 dari jumlah peserta didiknya. 1/3 di sekolah, 2/3-nya ada di rumah, belajar dari rumah. Kemudian selama seminggu hanya belajar 2 hari. Jadi tadi 2 minggu pertama belajar 1 hari dalam 1 minggu, 4 minggu berikutnya adalah 2 hari dalam 1 minggu. Kemudian berikutnya adalah periode yang disebut dengan siklus kedua. Ini selama 2 minggu. Tetap 1/3 belajar, 2/3 ada di rumah bergantian. Selama 1 minggu belajar itu 3 hari, Pak. 3 hari selama seminggu. Jadi urutannya tadi 1 hari selama seminggu, hari yang terakhir adalah 3 hari selama seminggu. Bergantian. Bila dalam 8 minggu masa transisi ini terjadi transmisi infeksi virus corona di suatu sekolah, maka sekolah itu ditutup, anak diliburkan kembali. Anak semua belajar dari rumah. Selama 14 hari di isolasi mandiri di situ. Jadi anak tetap belajar di rumah ya selama 14 hari, dan itu pun tentu saja berkoordinasi dengan gugus tugas COVID-19, keputusan dari sana gitu ya. Nah, ketika sudah 14 hari ya dan kemudian masuk ke sekolah lagi, itu kembali ke siklus pertama. Jadi bukan ke awal transmisi, awal transisi, tapi di siklus 1. Masuk ke siklus 1, yaitu 1/3 anak belajar di sekolah, kemudian selama seminggu hanya belajar 2 hari, selama 4 minggu di situ. Dan seterusnya, siklus kedua masih kemudian ada terjadi kasus lagi, maka kembali ke siklus di karantina, kemudian kembali ke siklus 1. Itu skenario di mana kita akan memasuki new normal.
Nah, ketika sudah 8 minggu dan tidak ada kasus, maka pada minggu itu seluruhnya ke sekolah. Itu normal gitu ya, seperti itu. Tapi tentu nggak mungkin menjaga jarak karena sudah dalam kapasitas yang full, tapi tetap mungkin di sana yang perlu dipertahankan adalah sanitasi diri dan lingkungannya, yaitu tetap mencuci tangan dengan sabu dan sebagainya. Itu skenario yang kami buat. Tapi ini tentu saja di tanggal itu mungkin inti materi yang saya sampaikan. Jadi yang pertama bahwa agenda pendidikan itu mengacu pada kader akademik yang ada. Yang kedua, bagaimana skenarionya? Skenario yang paling aman adalah di mana sampai dengan akhir tahun 2020 anak tetap belajar dari rumah. Tapi kalau nanti pada saatnya nanti sudah masuk new normal, maka saya katakan ada masa transisi. Masa transisi dibagi menjadi 3 fase, yaitu awal transisi, siklus 1 dan siklus 2. Begitu, Mas Brian, yang dapat kami sampaikan. Singkat, mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Taryono atas pemaparannya. Menarik karena tadi disampaikan bahwa terkait dengan skenario ada 2 hal yang dilakukan. Pertama, mengikuti soal kalender, anak tetap belajar di rumah sampai akhir 2020. Kemudian kalaupun memang nanti akan diperbolehkan masuk secara fisik, ada masa-masanya, ada masa transisi awal, ada siklus 1, siklus 2, dan sebagainya. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang lebih lanjut, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Arief Sumantri. Selamat siang, Pak. Terima kasih sudah membersamai kita hari ini, Pak. Oke, baik. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke materi yang selanjutnya. Di materi yang selanjutnya ini, alhamdulillah juga sudah ada di tengah-tengah kita sekalian, Bapak Dr. Andes Kosep Mulyadi MPD. Beliau adalah Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan. Di materi yang kedua ini, setelah tadi di awal kita mengetahui dari Bapak Taryono berbagai macam skenario, dengan Bapak Kosep Mulyadi kita akan membahas mengenai kesiapan lembaga pendidikan Muhammadiyah di dalam menghadapi dibukanya kembali sekolah saat new normal di Tangerang Selatan. Pada Bapak Kosep Mulyadi, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah waskurillah wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Dikbud Kota Tangerang Selatan, Pak Taryono, apa kabar? Semoga sehat, Pak. Siap, alhamdulillah Pak Kosep. Luar biasa sehat ya. Amin, hampir sama-sama Pak. Kemudian Prof. Amin, apa kabar Pak? Semoga sehat semuanya. Dan para panitia, serta Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah di Tangerang Selatan. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat di dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai tenaga pendidik ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengacu kepada laporan UNESCO tahun 2020, itu hampir 1.543.446.152 siswa atau 89% dari 188 negara yang terpaksa belajarnya di rumah. Khusus di Indonesia itu menurut UNESCO itu 68.265.787 siswa termasuk mahasiswa terpaksa diliburkan dan belajar di rumah. Ini kondisi realitas kita, gitu ya. Realitas kita bahwa ketika ada COVID-19 ini atau COVID-19 ini lahir, maka ada perubahan-perubahan di dalam proses pembelajaran yang disampaikan kepada mahasiswa dan para siswa. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang lahir ya? Apa yang lahir dari COVID ini terhadap kita semua, terhadap para pendidik,
maka untuk kita semua sebagai guru akan melahirkan inovasi pembelajaran baru. Jadi dengan kehadiran COVID ini akan mendorong kita melahirkan inovasi baru di dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang kita laksanakan yaitu daring ya. Kemudian ini memacu kepada untuk mencari solusi-solusi yang inovatif. Nah, dari proses pembelajaran daring ini, mungkin saya berkeyakinan tidak semuanya sukses dalam daring ini. Karena banyak variabel yang sangat mendukung di dalam proses pembelajaran daring ini. Pertama, kesiapan dari Bapak Ibu guru. Karena ini mau tidak mau memakan kuota ya, memakan jaringan, kuota internet ya. Yang kedua, kesiapan anak didik gitu. Kalau kita petakan, katakanlah di anak-anak siswa di Tangerang Selatan ini, berapa persen mereka yang secara finansial, secara ekonomi yang bisa mendorong belajar lewat dunia maya ini ya. Kenapa? Karena mau tidak mau makan internet, kan ya, makan pulsa lah, kuota dan sebagainya. Tapi alhamdulillah mungkin di dalam dana BOS ada regulasi ya, kata Mas Menteri itu boleh dana BOS dipergunakan untuk kuota itu ya kepada anak-anak. Nah ini sebuah regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat oleh Pak Mendikbud. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, COVID ini jangan menjadi rintangan dan halangan kita untuk berkarya sebagai guru. Kalau kita sudah mandek di situ, maka habislah fungsi dan peran kita sebagai pendidik yang menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak didik untuk generasi milenial ke depan, generasi emas tahun 2045. Maka ini dibutuhkan pola pikir para pendidik yang reorientasinya ke depan dan didukung oleh infrastruktur dari Dinas Pendidikan. Gitu kan. Nah ini barangkali saya mengusulkan ke Pak Kadis untuk ada semacam kerjasama dengan provider ya, sehingga provider tertentu, sehingga kalau bisa anak-anak itu langsung bisa berinteraksi dengan guru tanpa mengeluarkan kuota, karena sudah dengan provider yang kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Walaupun itu semua memerlukan dana ya, Nah inilah yang pokok persoalan kita, karena kita tidak siap dengan infrastruktur itu gitu ya. Nah tetapi ingat bahwa bangsa kita ini adalah bangsa pejuang gitu, bangsa yang tidak pernah pudar, kita semangatnya selalu tinggi. Yang kedua, Bapak sekalian, dengan ada COVID ini meningkatkan kolaborasi di sektor pemerintah dan swasta, ya. Melahirkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Kita satu kerjasama yang energik, ya, sinerginitas yang baik antara pemerintah daerah dengan swasta. Dalam hal ini dengan sekolah-sekolah swasta ataupun dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya saling mendorong, tidak untuk saling menyalahkan. Salah satu penyebab kita kenapa kita mandul dalam pendidikan itu karena kadang-kadang kita lebih banyak saling menyalahkan Dinas Pendidikan lah, menyalahkan Kemendikbud lah, tetapi kita harusnya adalah saling mendukung, saling meluruskan untuk pendidikan ke depan yang lebih baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang tidak menutup kemungkinan dengan ada COVID ini memang terjadilah kesenjangan kelas virtual ya. Kesenjangan di dalam virtual. Karena kita kan melakukannya daring ya. Maka saya berkeyakinan bahwa dalam hal kelas virtual ini Bapak Ibu guru pun juga harus melakukan satu penyesuaian di dalam melaksanakan daring gitu. Jangan hanya karena kita punya kuota banyak, punya wifi ada gitu kan ya. Lantas kita menggunakan katakanlah Google Meet, Zoom gitu kan ya. Sementara anak-anaknya itu kurang ya. Saya kurang memiliki potensi untuk itu. Nah, maka itu harus dalam istilah saya itu disebut dengan kita harus mampu membaca bahasa kaum. Dalam ilmu sosiologi, bahasa kaum itu adalah kita harus membaca komunitas masyarakat, orang tua, peserta didik, dan anak didik kita. Gitu.
Nah, maka dalam proses pembelajaran ini bisa daring dan bisa luring gitu kan. Kalau daring langsung ya kita Google Meet seperti begini kan, luring kalau daring atau Zoom, dan bisa kita luring. Nah, luring itu misalnya kita rekaman dulu, kemudian anak-anak di rumah lah gitu ya. Nah, juga Bapak Ibu guru kita bisa mempertajam ya dengan apa? Ada kendala sinyal sepertinya Bapak Kosep. Ada storyku Ona yang Romeo save me. Sepertinya Bapak Kosep hilang sinyal ini di tengah-tengah diskusi. Pak Kosep? Iya, sepertinya masih belum ini nih. Ya. Oh, masih belum. Baik, sambil menunggu Pak Kosep kembali lagi bersama kita sekalian, perlu saya ingatkan kembali bahwa nanti tetap kita akan melaksanakan sesi tanya jawab. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan kakak-kakak sekalian yang terhormat, jikalau memang nanti ada pertanyaan, silahkan dicatat terlebih dahulu. Nanti di akhir penyampaian materi oleh pemateri sekalian, kita baru akan laksanakan sesi tanya jawab. Adapun nanti mungkin sesi tanya jawabnya itu sendiri dilaksanakan dalam berbagai sesi, jadi nggak langsung satu kloter habis semua pertanyaan. Kita akan bagi mungkin tergantung waktunya, bisa 3 sesi atau 2 sesi, di mana masing-masing sesi nanti akan mungkin dibatasi 3 orang penanya dengan maksimal 2 pertanyaan. Bagaimana Pak Kosep? Masih belum balik? Oh, katanya beliau lagi ada gangguan. Sebentar. Baik. Sambil menunggu Pak Kosep, mungkin saya mau bertanya dulu kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua dan mungkin juga sebagiannya sebagai guru. Bagaimana tadi terkait dengan, mungkin ada yang mau cerita atau bagaimana tanggapan terkait dengan kebijakan yang dicanangkan oleh Mas Menteri ini ya. Karena tadi penjelasan dari Bapak Kadis, Bapak Taryono, menurut saya sudah sangat clear bahwa pesannya jelas bahwa kesiapan guru dan kesiapan sekolah itu penting. Baik, Pak Kosep. Iya. Ya Pak. Ya, silakan dilanjut Pak. Ini karena tadi ada gangguan. Gangguan sinyal ya Pak. Ya, baik ya, Pak, monggo Pak, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita semua perlu kesiapan di dalam menghadapi ini ya, kondisi COVID pada hari ini. Saya tadi katakan bahwa dengan COVID ini memang meningkatkan kepada kita semua untuk meningkatkan kemampuan dalam hal ini, kemampuan kita di dalam proses pembelajaran. Kemudian di dalam nanti yang seperti tadi dikatakan oleh Pak Kadis bahwa akan terbagi dalam sesi-sesi, maka dalam proses KBM menurut persepsi saya, Bapak Ibu guru itu harus membuat semacam kalau dikatakan rangkuman atau kesederhanaan materi ya. Kesederhanaan materi tetapi di dalamnya simple, terintegrasi. Sehingga anak-anak mudah untuk mencerna hal itu. Nah, ini yang harus diperbanyak oleh kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau berkembang ke depan, apakah COVID ini dengan ada kegadiran new normal ini buat kita anugerah atau tidak anugerah, tergantung kepada persepsi ya, tergantung kepada persepsi cara pandang kita untuk melihat kondisi ini dengan baik.
Jadi karena ini semua adalah ujian buat para pendidik untuk meningkatkan layanan terhadap anak didiknya. Nah, oleh sebab itu, saya pikir perlunya kita semua memperdalam aplikasi-aplikasi di dalam proses nanti pembelajaran di rumah itu, sehingga kita mampu memberikan nuansa-nuansa berpikir kepada anak didik, ya, anak didik yang kita pegang selama ini, gitu ya. Nah, kemudian PR yang sangat berat ada. Ini benar-benar sangat berat untuk kita semua. Apakah kita atau Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan sudah melakukan sebuah survei kepada semua guru yang ada di Tangsel ini, bagaimana pelayanannya, kemudian bagaimana apakah di dalam proses daring ini banyak halangan atau tidak halangan, kemudian apakah banyak orang tua yang peduli dan mendukung anak-anak didik itu, dan apakah orang tua pun juga mendampingi anak-anak dalam belajar itu, ya. Nah, ini perlu mungkin sebuah pendalaman, dan itu ya. Nah, kalau saya melihat gini, pada new normal ini, saya lebih cenderung bukan new normal ya, new reality ya. Kenyataan yang ada gitu. Memang kenyataan yang ada nanti pada new normal atau new reality, pada keadaan yang ada memang kita masih dihadapkan. Dan kemungkinan besar kalau nanti para ahli pandemi ini mengatakan kita belum siap untuk 100% anak masuk ke sekolah, maka tidak menutup kemungkinan mungkin sampai Desember gitu kita akan daring, kan, sampai Desember daring ataupun luring. Nah, ini berarti setengah semester kita mengajar anak itu yang tadi ada sesi-sesi, tidak menutup kemungkinan juga di rumah dan sebagainya, tentunya. Nah, oleh sebab itu ke depan ini memang kita dipaksa ini, bukan dipaksa ya, kita harus sadar. Semua guru itu harus menyadari dan semua guru meningkatkan potensinya di dalam menghadapi layanan-layanan pendidikan ini. Jangan jadi halangan. COVID jangan menjadi halangan untuk kita tidak memberikan nuansa berpikir kepada anak didik kita. Bagaimanapun juga, pendidikan itu kan sebuah fakta sosial yang perlu dikembangkan kepada anak didik kalau generasi muda, kalau bangsa ini ingin bangsa yang lebih baik ke depan. Maka pendidikan itu harus kita kembangkan terus, inovasi terus untuk kita semuanya. Barangkali saya sampai sini juga, nanti kita pendalaman-pendalaman dan mungkin tanya jawab. Alhamdulillah ada Pak Kadis, dan saya yakin di Tangerang Selatan ini dunia pendidikan di Tangsel itu memang luar biasa dan bagus. Kenapa? Sebagai penyangga dari ibu kota, sehingga saya salut kepada Pak Kadis dengan regulasinya, dan saya juga terima kasih atas nama Sekolah Muhammadiyah Setangsel ke Pak Kadis yang terus membantu dan memberikan informasi-informasi kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah khususnya di Muhammadiyah. Dan mari kita semua, Bapak Ibu guru dimanapun di Tangsel ini, kita kembangkan lah gitu ya. Kita kembangkan, mengembangkan model-model pembelajaran kita, kemudian kita kembangkan penguasaan kita terhadap materi-materi bahan ajar, kemudian aplikasi-aplikasi. Tetapi ingat sekali lagi, dalam menggunakan aplikasi, kita harus bijak terhadap anak didik kita. Karena kemampuan ekonominya pun sangat berbeda sekali. Jangankan di Tangsel, di ibu kota saja masih terkendala. Saya salah satu orang yang kerja di pendidikan ya di Jakarta. Nah, itu juga masih banyak terkendala. Jadi bukan hanya di Tangsel, saya pikir di Indonesia semuanya. Apalagi saudara-saudara kita yang di kampung-kampung misalnya, di daerah di pegunungan, apakah daring ini berjalan dengan baik? Walau alam bisawab. Saya pernah berdiskusi dengan teman yang berada di Karawang, bagaimana itu guru-guru SD dan anak-anak yang SD itu, apa katanya, boro-boro belajar Pak katanya. Mereka lebih banyak main. Kenapa? Ya karena handphonenya nggak ada, gitu kan ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, sekali lagi, sekarang ini saatnya kita untuk menunjukkan bahwa sebagai pendidik, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, kita harus siap mencerdaskan anak-anak bangsa. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kosep Mulyadi atas pemaparan materinya. Salah satu hal menarik yang tadi saya boleh kutip dari apa yang disampaikan Pak Kosep, yaitu COVID jangan sampai dijadikan halangan dan rintangan dalam berinovasi dan memberikan nuansa berpikir kita sebagai guru. Terima kasih Pak Kosep, sekali lagi saya ucapkan. Kemudian kita masuk kepada materi yang selanjutnya. Alhamdulillah di tengah kita juga sudah hadir Bapak Profesor Dr. Arif Sumantri, SKM MKes. Beliau adalah Guru Besar Kesehatan Masyarakat UIN Jakarta dan juga merupakan Ketua Umum PP Hakli 2019-2024. Materi yang ketiga setelah tadi kita bahas mengenai kesiapan lembaga pendidikan Muhammadiyah, di materi yang sekarang ini kita akan melihat bagaimana sudut pandang kesehatan masyarakat dalam menyikapi akan dibukanya kembali sekolah saat new normal. Kurang lebih sama seperti materi-materi sebelumnya, Pak, mohon izin pemaparan materi akan disampaikan selama 20 menit kurang lebih. Baik, kepada Bapak Profesor Dr. Arif Sumantri, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator. Saya langsung saja kepada pemirsa dan peserta webinar IAPMI Tangsel. Saya langsung kepada share tentang materinya. Oke. Baik. Judulnya adalah mengenai perspektif kesehatan masyarakat pada adaptasi new normal di sekolah. Oh, ini materi berarti dari host ya. Saya coba membuka. Oke, baik. Saya langsung saja pada tadi sudah disampaikan oleh dua narasumber. Pada slide berikutnya itu terkait mengenai new normal, bahwa masyarakat yang produktif dan aman dari COVID-19 itu adalah pertama, kapan suatu new normal itu bisa dilakukan, yaitu apabila ada pertimbangan data dan keilmuan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, apakah itu PSBB ataukah PSBL. Jelas di sini public health mempunyai substansi di dalam epidemiologi, maupun juga di dalam hal kelayakan terhadap survei lingkungan, maupun juga di dalam mengupayakan segi-segi keilmuan pada knowledge, information, dan education, atau yang disebut juga prokes. Kemudian pelonggaran PSBB ini harus secara bertahap. New normal adalah sesuatu hal yang menjadi keniscayaan. Artinya kita harus menyikapi secara bijak, namun juga harus berhati-hati. Dan nanti kita akan coba melihat dari berbagai sudut data dan pandang. Kemudian protokol kesehatan yang sangat ketat di sini terpulang adalah pada disiplin, dan tentu adalah bagaimana komitmen daripada aparat di dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian review pelaksanaan daripada pelonggaran PSBB. Karena kita sudah dipertontonkan di dunia ini, di mana COVID bisa memporak-porandakan adidaya Amerika yang hari ini sudah sampai di 100.000 lebih yang meninggal, dan sudah ada sekitar hampir 1 juta yang teridentifikasi positif. Terlebih dengan kejadian adanya peristiwa George Floyd ini akan bertambah karena munculnya pelonggaran-pelonggaran daripada social distancing. Berikutnya, kalau dilihat bahwa ada 5 faktor yang berperan pada adaptasi daripada new normal pada saat pandemi. Yang pertama adalah bagaimana komitmen, visi, dan pemimpin tertinggi dalam hal ini adalah tentu Presiden. Presiden mempunyai satu kesungguhan sebagai mandat dari wakil rakyat, yaitu dengan visinya yaitu SDM unggul, pengentasan kemiskinan. Maka dalam situasi ini bagaimana SDM unggul, maka yang diperlukan adalah menjaga supaya SDM itu jangan sampai banyak yang terpapar sehingga menimbulkan hal-hal yang membuat ongkos kesehatan menjadi sangat besar dan juga produktivitas semakin menurun.
Nah, upaya itu dilakukan dengan adanya Kepres 20, Kepres 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-kesehatan. Dan dalam konteks bencana non-kesehatan ini sesungguhnya merupakan konsekuensi dari Undang-Undang 24 2007 tentang penanggulangan bencana. Nah, ini sebuah komitmen yang menunjukkan bahwa pemimpin tertinggi negara, dalam hal ini Presiden, mengantisipasi terhadap adaptasi normal itu juga dengan melihat secara seksama dan mendalam, tidak langsung dengan adanya aturan itu, langsung dilakukan sebuah kebijakan yang seperti membalik tangan. Karena ada faktor yang kedua, yaitu bagaimana informasi, edukasi, dan komunikasi di dalam mengadaptasi new normal ini. Jadi ada komitmen politik dan juga pertanggungjawaban. Artinya bahwa apakah kehadiran negara itu akan melekat mutlak sampai di tingkat teknis. Ketika kita berbicara tentang transportasi saja, bahwa angkot itu tidak boleh full. Berarti setengah angkot itu akan diisi oleh penumpang, yang otomatis penumpang akan membayar sebagaimana fullnya jumlah daripada angkot, misalnya 12, sehingga terjadi biaya yang sangat tinggi, high cost. Siapa yang akan membiayai? Begitu juga sekolah akan hadir dengan jumlah yang tidak full. Yang nanti kita lihat ada beberapa protokol-protokol daripada sekolah yang kita bandingkan dari beberapa daerah dan negara. Sehingga di sini ada satu informasi adaptasi yang tidak dipandang dari perspektif yang berbeda, tapi mempunyai kesepahaman yang sama antar lapis masyarakat. Baik masyarakat di bawah, menengah maupun atas, itu tidak memiliki satu perbedaan yang menimbulkan sujon, yang menimbulkan pesimis, yang menimbulkan negative thinking. Hal ini terjadi karena adanya keterputusan daripada komunikasi dan juga bagaimana komitmen politik. Jangan sampai bahwa kita sebagai pengangguran yang tidak kentara dengan WFH ini yang lebih daripada 2 bulan, sementara ada di lapisan komunitas yang mampu secara berinteraksi itu berada di tempat umum, di mal atau di tempat lain yang tanpa mengindahkan teman-teman yang wasta'inu bisobri, yang penuh dengan menjaga kesabaran, itu hanya menjadi tonton dan penonton di dalam situasi seperti ini. Lalu konvergensi dan koordinasi di dalam program nasional dan daerah serta masyarakat. Jangan sampai daerah melakukan satu kebijakan yang ternyata kebijakannya sangat tidak sinkron dengan apa yang ditetapkan oleh pusat. Ada beberapa daerah yang menyatakan bahwa ini adalah suatu daerah yang sudah sewajarnya dilakukan PSBB, tapi ada yang belum diberikan izin dengan pertimbangan segala macam faktor. Ada yang sebetulnya tidak perlu PSBB, tapi sudah dilakukan PSBB, sehingga kondisi-kondisi ini ada sebagai sebuah koordinasi yang miskomunikasi. Berikutnya adalah mendorong suatu kebijakan pencegahan bersama masyarakat. Jadi masyarakat itu adalah kuncinya, karena musuhnya bukan musuh, tapi adalah sebuah bentuk. COVID itu hadir karena menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. COVID itu hadir berarti dia bukan berada untuk bertempur, tapi dia akan dilunakkan, dilembutkan dengan sesuatu yang COVID itu tidak bisa berdaya, yaitu dengan keadaan yang bersih. Sebagai nama bersih itu adalah sesuatu yang sangat menjadi bagian daripada iman. An-nadofatu minal iman. Sehingga ketika kita bersih, maka otomatis itu adalah menjadi bagian pencegahan. Sehingga masyarakat bersama lingkungan itu dilakukan upaya untuk menjadi pencegahan yang sangat pokok dan prinsip di dalam melawan COVID. Berikutnya adalah pemantauan dan evaluasi. Nah, kita melihat dengan adanya kelonggaran PSBB ini, ada kecenderungan terjadi peningkatan, lalu kemudian terjadi kehebohan. Padahal bisa jadi peningkatan itu adalah karena meningkatnya hasil peningkatan daripada evaluasi tes, rapid test maupun PCR, sehingga terjadi peningkatan positif yang melebihi dari angka 900. Berikutnya, di dalam slide ini, berikutnya adalah di slide sebelumnya, bahwa angka reproduksi efektif menurut WHO itu apabila terjadi kurang dari 1 selama 2 minggu. Jadi epidemi itu dapat terkendali jika angka reproduksi atau angka kasus yang muncul dilaporkan itu kurang dari 1 selama 2 minggu. Nah, untuk itu yang diperlukan adalah bagaimana kita melihat new normal di dalam slide berikutnya. Untuk pemulihan ekonomi itu dilakukan secara bertahap.
Jadi yang pertama adalah apakah sudah ada kesiapan daripada sistem, baik sistem kesehatan maupun sistem di dalam komunitas masyarakat. Kemudian tingkat pertumbuhan virus tinggi yang dilihat daripada eskalasi infeksinya. Baru kemudian tingkat kesiapan sistem, apakah rendah atau tingkat pertumbuhan virus sedang. Dan ini adalah tahapan B, C, sampai kepada D. Sehingga kalau kita melihat pemberlakuan PSBB, maka kita akan melihat kapan suatu PSBB itu akan mempunyai tahapan kelonggaran. Kelonggaran itu akan muncul ketika dalam migrasi perjalanan dari C ke D, di mana daerah mencapai new normal jika layanan kesehatan memadai dan penyebaran virus terkendali diakibatkan adanya efektivitas dalam hal social distancing, physical distancing, maupun juga efektivitas di dalam melakukan sebuah benteng secara alamiah, yaitu masyarakat mampu melakukan hand sanitizer ataupun juga memberikan perlindungan melalui desinfeksi. Nah, ini kita melihat di dalam slide berikutnya. Di dalam slide berikutnya ini terdapat diagram tingkat kesiapan provinsi berdasarkan reproduksi efektif, artinya berdasarkan temuan jumlah kasus yang dilaporkan. Dan ini data yang kita olah pada tanggal 18 Mei, berarti prediksi yang terjadi sekarang bisa ada dua kemungkinan, bisa tetap, bisa juga turun, atau bertambah meningkat. Nah, kalau kita lihat tadi disebut oleh WHO reproduksi efektif itu adalah di bawah 1, maka kalau diambil di dalam rata-rata batas atas, dari seluruh provinsi yang ada, kita lihat Gorontalo masih tinggi, ya. Kemudian beberapa Maluku, nah Jakarta itu sudah mendekati 1. Walaupun demikian, ini juga harus cermat hati-hati, bukan berarti sudah memiliki kemerdekaan terhadap PSBB. Justru kecermatan itu adalah kalau kita lihat apakah ini karena belum maksimalnya di dalam melakukan identifikasi atau tracing terhadap diagnosis lab. Di angka slide berikutnya kita bisa melihat diagram tingkat kesiapan provinsi berdasarkan reproduksi efektif dalam kasus dan kapasitas kesehatan. Kalau kita ambil angka median dari seluruh kasus yang dilaporkan, dari jumlah seluruh provinsi yang sekarang sudah melaporkan 34, maka terlihat bahwa Jakarta, kemudian Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, sebagian ini sudah berada pada posisi batas di 1. Artinya DKI Jakarta dengan Jawa Barat itu sudah bersiap untuk terjadi kelonggaran PSBB. Nah, ini tentu akan terlihat di dalam slide berikutnya. Di slide berikutnya ini tampak dari sisi DKI Jakarta itu ada di bawah 1, kemudian Bekasi itu berada lebih di bawah 1, sehingga kemarin secara simbolik nasional itu Presiden RI 1 menyampaikan secara simbolik mal di salah satu Bekasi, sementara Jakarta mulai mempertimbangkan terjadinya kelonggaran PSBB. Namun di sisi lain Jakarta juga mempunyai perifer yang dikelilingi oleh wilayah-wilayah yang mereka adalah tidak luput daripada karyawan yang menjadi bagian daripada pekerja yang ada di Jakarta, seperti misalnya Kota Tangerang, ya. Kemudian Kabupaten Tangerang ini masih sangat tinggi, sehingga Jakarta mencermati dengan kehati-hatian, terutama dalam hal arus migrasi terhadap anak-anak sekolah yang banyak dari Jakarta, yang dari Tangerang itu masuk ke Jakarta, atau yang Jakarta berada sekolah di Tangerang, di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Berikutnya, ini yang terkait pada perspektif kesehatan masyarakat. Jadi kalau berbicara perspektif kesehatan masyarakat pada new normal di public place sanitation, maka yang diperlukan adalah penyesuaian batas tentang reproduksi efektif dari jumlah kasus yang ada dikurangi dengan jumlah kasus yang ditemukan dalam 2 minggu yang mengalami penurunan. Sehingga selama 2 minggu itu direcek, maka akan dievaluasi untuk terjadinya pengurangan pembatasan. Kemudian kriteria surveillance dan kesiapan pelayanan kesehatan. Bukan serta-merta kasus turun kemudian kita akan mengatakan pelonggaran, kalau seandainya bagaimana kesiapan pelayanan kesehatan untuk terus melakukan tracing, melakukan diagnosis, melakukan pemeriksaan terhadap mereka-mereka yang mempunyai potensial risk yang berdekatan dengan zona merah. Kemudian pengurangan pembatasan bukan berarti virus hilang.
Karena boleh jadi virus itu adalah bagian daripada makhluk Tuhan. Apapun yang dikatakan oleh sebagian yang menyebutkan itu adalah penciptaan dan segala macam, tapi kita ketahui bahwa sesama makhluk itu adalah sebuah bentuk yang tidak bisa tidak adalah hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan yang menerapkan new normal setidak-tidaknya sampai tersedia vaksin atau obat. Jadi kita tidak perlu alergi ketika berbicara new normal. Yang kita perlukan adalah mampukah kita beradaptasi dengan perubahan. Bukankah di dalam surah Ar-Rahman kita mengatakan kullu man 'alaiha fan. Setiap saat akan mengalami perubahan. Yang tidak berubah adalah perubahan itu. Yang justru akan dilakukan adalah protokol kesehatan harus disusun di dalam setiap aktivitas kesehatan. Nah, ini satu hal yang sangat ketat di Singapura, yaitu mengerahkan petugas. Ya. Jadi petugas kesehatan itu melakukan penjagaan jarak, bahkan akan dilakukan denda $300. Kalau pertama, kemudian berikutnya $1.000 dan selanjutnya itu akan dilakukan sanksi yang akan dibawa ke pengadilan. Jadi mungkin pertimbangannya karena populasinya tidak sebegitu padat di Indonesia, tapi setidak-tidaknya yang diperlukan adalah sanksi sosial. Sanksi hukum itu tidak pernah memberikan cerita habis bahwa itu akan menyelesaikan tuntas dari sebuah persoalan sosial. Berikutnya, di slide berikutnya, pada slide berikutnya adalah perubahan pola hidup. Di slide berikutnya, di perubahan pola hidup sebelumnya. Nah, jadi perubahan pola hidup kita akui bahwa COVID itu hadir menunjukkan bahwa Tuhan itu ada, dan COVID itu sudah mampu memporak-porandakan Amerika yang kalau perang Vietnam itu hanya 10.000 kematian dalam waktu 4 tahun, tapi sekarang tidak sampai 3 bulan Amerika sudah punya catatan kematian 121.000 sampai hari ini, yang menunjukkan bahwa betapa dahsyatnya COVID, makhluk yang kecil yang tidak tampak namun bisa menghasilkan suatu dampak yang terdampak pada sebuah negara yang kita sering menjadi cermin bagi sistem pelayanan kesehatannya, bagi teknologi mediknya, bagi suatu referensi sainsnya. Sehingga di satu sisi orang menyebutnya negatif, menyebutnya sesuatu yang sangat tidak memiliki signifikan yang positif, tapi di balik itu ada rotasi ekologi. Dengan adanya COVID, kualitas udara mengalami lebih baik karena transportasi berkurang. Bahkan listrik itu mengalami peningkatan di rumah, tapi listrik yang terkait di perkantoran, baik itu AC yang dikeluarkan dari karbon monoksida, itu di beberapa daerah perkantoran itu mengalami penurunan. Beberapa kali pengambilan titik sampel di daerah Sudirman, di daerah Bekasi, itu kualitas udara sangat lebih baik. Hanya yang membedakan adalah oksigen yang sekarang sama dengan oksigen yang dihirup oleh Rasulullah. Tapi yang membedakan adalah oksigen yang sekarang dihirup ini mengalami kekhawatiran, sehingga kekhawatiran itu ditandai bahwa oksigen yang bersih pada saat COVID sekarang 2 bulan ini, kita menggunakan pelindung, menggunakan masker. Begitu juga konsumsi BBM. Jadi BBM kita ini terlihat bahwa minyak ini sudah tidak berarti, bahkan turun terus, kalaupun naiknya tidak terlalu jauh, sehingga asumsi BBM yang ada di APBN $63 per barrel itu bisa turun sampai $20, bahkan $32 dan tidak terlalu jauh berbeda. Sehingga dengan konsumsi BBM ini menunjukkan bahwa Saudi yang disebut negara petrodolar sekarang menjadi negara yang berhutang. Artinya ketergantungan Saudi dengan BBM itu menjadikan sebuah evaluasi bahwa manusia jangan terlalu bergantung begitu besar. Pada suatu saat ketergantungan itu digoyang, mereka tidak mempunyai kemampuan kecuali hanya dengan BBM, sementara umroh dan haji hanya 10%. Jadi dengan konsumsi yang turun, polusi juga turun, degradasi turun. Jadi inilah rotasi ekologi. Di satu sisi transformasi sains, kita tidak bisa bayangkan programnya Mas Menteri yang merupakan 4.0, itu tidak akan tercapai dalam waktu 2 bulan. 2 bulan kita mengisi sebagai WFH, itu terlihat bahwa PJJ itu sudah sampai ke desa. Suasana virtual ini tidak akan banyak meriah kalau tidak ada COVID. Sehingga program Mas Menteri itu tertolong dengan adanya COVID hadir, sehingga banyak penelitian-penelitian yang sekarang inovatif. Penelitian bukan sekedar untuk bakat naik pangkat, tapi penelitian untuk bermanfaat agar memiliki solusi. Dan juga dengan transformasi sains ini memiliki mindset. Kampus tidak lagi harus megah dengan gedung yang bagus, kantor tidak harus yang mentereng, tapi yang penting adalah gadget,
Yang penting ada IT, ada jaringan, maka itu bisa terjadi suasana kantor, kampus, ataupun juga pasar. Begitu juga deformasi. COVID sudah mampu merubah bentuk perilaku hidup sehat. Bayangkan Kementerian Kesehatan itu punya program namanya Gerakan Masyarakat Sehat, PHBS, perilaku hidup bersih sehat, itu sampai 10 tahun tidak bisa merubah perilaku masyarakat. Tapi dengan adanya COVID, masyarakat sekarang sudah mengalami lifestyle, gaya hidup yang benar-benar hidup bersih sehat. Hampir sebagian besar dari kuesioner yang kita tanyakan pada ibu-ibu, hampir yang kalau dulu sebagian besar tasnya itu berisi parfum, berisi minyak gosok atau minyak wangi, sekarang hampir sebagian besar hand sanitizer. Isinya ada sabun, isinya ada masker. Berarti secara tidak langsung mereka sudah menjadikan itu mode, menjadikan style kesehatan itu. Begitu juga nutrisi, olahraga, ini sudah menjadi sebuah kebutuhan seperti kayak minum dan makan. Berikutnya adalah refleksi spiritual. Kita akui dalam sebulan kemarin yang baru saja lewat Ramadan, itu COVID sudah mampu memindahkan, menghadirkan rumah bersuasana musola dan masjid. Kita tidak bayangkan kalau 1 bulan yang lewat dalam bulan Ramadan itu, kita tidak mempunyai kesan tentang kehadiran COVID yang menyuanakan, yang mensuasanakan rumah bersuasana masjid dan musola. Kita tidak merepotkan tentang COVID-nya, tapi yang kita repotkan adalah bagaimana ketika Ramadan sudah berlalu, kita tidak memanfaatkan suasana itu yang sudah dihidangkan oleh COVID. Dan juga sudah merubah tentang pola mazhab yang selama ini manusia adalah anthropocentrism, biocentrism, tapi sekarang adalah ecocentrism, yaitu manusia selalu memperhatikan tawazun. Tawazun, keseimbangan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi itulah keseimbangan yang diciptakan oleh COVID. Berikutnya adalah konversi sosek. Jadi konversi sosek ini ada suatu bentuk di mana PSBB kuncinya adalah solidaritas. Kuncinya adalah ukhuwah. Jadi pembuktian kalau orang salam di sholat itu dibuktikan, mampu nggak dalam suasana seperti ini kita mampu bersilaturahim, berukhuwah, melihat kepada yang ke kiri dan ke kanan. Sehingga apapun kita berbicara lockdown, PSBB, tapi kalau kita tidak melakukan silaturahim seperti sebagaimana Sayyidina Umar, maka PSBB itu akan gagal, terutama pada masyarakat yang terdampak. Berikutnya, sosial virtual itu semakin menjadi tren. Kemudian potensi ekonomi kreatif itu banyak yang muncul di desa-desa. Saya beberapa kali bersama dengan teman-teman di Kementerian Desa itu menyaksikan betapa semaraknya desa yang tidak lagi melihat pasar. Pasar bukan lagi adanya ijab kabul, pedagang dan pembeli bertemu, tapi orang-orang desa sudah mampu dan terampil bagaimana dia menghadirkan online dan para pembeli menjemput langsung di sawah, menjemput langsung di kebun. Ini kalau tidak ada COVID, maka mereka tidak akan bisa menyesuaikan dengan kondisi seperti itu. Berikutnya adalah yang terkait pada bagaimana potret penyelenggara. Potret penyelenggara pendidikan, ini kalau saya lihat, ini ada pola William Worspel yang saya petakan, ya bisa di slide berikutnya. Di slide berikutnya ya, ini jadi beberapa penyelenggara pendidikan itu ada yang mampu dan mau untuk melakukan perubahan adaptasi dalam new normal. Ada yang tidak mampu dan tidak mau. Ada yang tidak mampu dan mau untuk melakukan penyelenggaraan. Ada yang dia benar-benar sama sekali dia tidak tahu, tapi juga tidak sama sekali juga tidak mau. Untuk itu diperlukan sebuah kemampuan dan kemauan melalui adopsi. Dan adopsi itu adalah dengan cara kita menjemput komitmennya. Komitmen ini diharapkan melalui waktu kita akan bisa menghasilkan mereka mampu dan mau untuk beradaptasi terhadap perubahan pola hidup. Perubahan pola hidup itu akan memberikan sebuah faktor perubahan terhadap penyelenggara pendidikan tentang hakikat kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat bukan hanya social distancing, physical distancing, TTPS, cuci tangan pakai sabun, ataupun juga disinfeksi ruangan atau desinfeksi media, ataupun juga sanitasi lingkungan ditambah dengan sanitasi total berbasis masyarakat. Tapi yang diperlukan adalah di dalam kesehatan masyarakat itu bisa melekatkan tentang nilai perubahan yang harus bukan melulu dengan hanya berbicara sosial, tapi bicara juga tentang ekonomi dan lingkungan. Masyarakat tidak berubah ketika mereka masih terpikir mereka besok makan apa. Mereka tidak bisa berubah kalau seandainya mereka tidak tahu apa yang dieksplorasi dari lingkungannya. Sehingga public health itu harus bisa melakukan faktor perubahan terhadap
suasana melalui fasilitasi edukasi dan advokasi. Di slide berikutnya, pada protokol new normal ini, publik itu seperti tadi yang sudah disebutkan, pakai masker, hand sanitizer, kemudian yang diperlukan lagi bagaimana pembatasan dan pemihaksan secara fisik. Lalu kita harus bertanya bahwa apakah PSBB yang dilonggarkan ini basisnya adalah kemanusiaan ataukah basisnya untuk bisnis? Kalau basisnya kemanusiaan, maka yang diutamakan adalah safety kepada manusia, bukan kepada bisnis. Karena kalau bisnis tanpa ada proteksi pun, maka masyarakat sudah jalan. Justru yang tidak jalan adalah bisnis-bisnis yang sangat makro, yang besar, yaitu yang kapitalis. Dan ini tentu harus juga mempunyai kesamaan bagaimana pemberlakuan tracking, tracing, kemudian bagaimana standar protokolnya yang harus sudah disambut dengan ahlan wasahannya, dengan temperatur, kemudian CTPS, maupun juga harus ada suatu program pendampingan pentahelik dari bisnis, yaitu bagaimana mereka bisa mensupport masker, hand sanitizer, agar maka masyarakat itu merasa terlindungi bahwa bisnis itu mempunyai keberpihakan kepada masyarakat di dalam membantu upaya proteksi terhadap COVID. Begitu juga pemerintah pusat dan daerah. Bagaimana menerapkan skema yang sakit itu harus tinggal, bukan yang sakit itu harus bekerja. Berarti harus ada subsidi. Siapa yang memberi subsidi? Yaitu salam dalam pada setiap sholat, melihat dan menengok. Kemudian penanganan laporan kasus. Berarti harus ada sistemik yang sesuai dengan protokol kesehatan. Bukan protokol yang harus target kesehatan, tapi protokol yang sesuai untuk bisa mereka merasakan tentang kehidupan yang sehat. Lalu pembentukan tim kebersihan khusus. Ketika berbicara ini, tentu peran public health untuk bisa melakukan monitoring ini. Tes mandiri yang tersertifikasi, tes web, kemudian kampanye publik untuk melakukan satu penyuluhan di tempat umum dan sebagainya. Berikutnya adalah pada tes berikutnya, nah, yang perlu menjadi perhatian masyarakat pada adaptasi new normal ini, dalam 2 minggu ke depan, ini akan terjadi peran-peran kritis penyebaran baru COVID, karena pertama adalah perubahan PSBB. Perubahan PSBB menjadi PSBL. Kita ketahui ini sekarang seperti sudah tidak terjadi apa-apa, di mana hampir setiap malam ramai, kuliner ramai, di jalan macet, dan kemudian pertanyaannya, sudahkah COVID berdamai dengan kita? Bukan berbicara damainya dengan COVID, COVID tidak akan damai, tapi yang berdamai adalah kita mampu mendamaikan ketika COVID tidak mampu masuk ke dalam suasana yang dia tidak menyukai, yaitu hidup yang bersih dan saniter. Kemudian pasar malam dan perayaan lain, lalu kemudian potensi arus balik mudik. Potensi arus balik mudik, berapa banyak orang-orang yang melakukan strict dengan mengatakan surat keterangan sehat dari online, tapi sesungguhnya dia lupa Tuhan itu mengetahui, tapi akhirnya terkunci dengan adanya SKIM atau surat keterangan untuk izin keluar masuk. Ini yang akhirnya banyak mereka tidak bisa masuk kembali ke Jakarta. Pembukaan mal dan tempat-tempat umum ini mulai dibuka dan sekarang orang mulai beradaptasi, namun sebagian masih ada yang belum mengikuti protokol kesehatan. Tetap disiplin tinggi, lalu kemudian ada segera beradaptasi dengan kehidupan normal baru. Dan adaptasi adalah sebuah hal yang menjadi kewajaran karena kita harus bisa menyimak dan mengambil bijak bahwa semua argo waktu yang berjalan ini adalah perubahan, dan perubahan itu tidak akan mengalami sebuah perbaikan kalau kita tidak mengikuti perubahan tersebut. Sebagaimana dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan, semua akan mengalami perubahan tersebut. Yang tidak berubah adalah ketika kita tidak melakukan adaptasi untuk perubahan tersebut. Berikut, nah, dalam hal new normal di sekolah Pekanbaru, ini tadi sudah disebut di beberapa. Nah, konsep yang ada di Pekanbaru, kapasitas ruangan belajar diisi hanya setengah. Sekolah menyediakan tempat cuci tangan. Pemeriksaan suhu badan itu sudah disambut di pintu gerbang. Lalu peserta didik harus menggunakan masker di lingkungan sekolah. Pembelajaran dilaksanakan sehari di sekolah dan sehari di rumah. Kemudian pelaksanaan belajar tidak melalui daring lagi, melainkan pada tatap muka di sekolah. Guru memberikan tugas dan di hari berikutnya pekerjaan rumah diberikan, akan dibahas lagi di sekolah. Dan ini tentu bisa dilihat perbandingannya dengan di Jakarta. Kalau di Jakarta, ya di slide berikutnya, sebagian sekolah dibuka, sebagian siswa belajar di sekolah karena memang harus tidak full. Kemudian sebagian sekolah yang dibuka dengan sebagian siswa belajar di sekolah. Dan kondisi-kondisi tersebut semua sekolah dibuka dengan sebagian siswa belajar di rumah. Dan konsep-konsep yang ada pada simbol-simbol ini
harus benar-benar dijaga. Siapa yang menjaga dan mengawasi tentu adalah guru dan orang tua serta siswanya sendiri. Berikutnya, di dalam slide berikutnya ini ada yang menarik untuk Kota Semarang. Kota Semarang itu membuat satu konsep menyambut new normal itu adalah selain sekolah bergilir, kemudian juga dibuat social distancing, tatap mukanya 2 kali dalam seminggu, istirahat 2 kali, lalu jam pelajaran tidak penuh. Dan khusus untuk pemulangan dibuat tidak serentak. Karena inilah yang dikhawatirkan akan munculnya serentak. Tidak serentak pun juga harus ada yang monitor, karena biasanya anak-anak sekolah, terutama yang sudah remaja, itu biasanya tidak langsung ke rumah, maka ini akan menjadi sebuah konsekuensi untuk pengetesan. Berikutnya langkah-langkah disinfeksi, ini di dalam slide berikutnya, saya mengatakan di dalam satu televisi, itu mengatakan bahwa desinfeksi itu bukan haram, tapi juga tidak dihalalkan, tapi desinfeksi itu harus efektif sesuai dengan apa yang menjadi medianya. Desinfeksi seyogyanya itu adalah untuk memberikan sebuah proteksi pada permukaan media, bukan pada orang. Sehingga kalau pada orang dikhawatirkan akan masuk sebuah toksis pada pintu masuk, baik itu melalui pernapasan, kulit, maupun juga melalui pencernaan. Nah, dari desinfeksi ini tentu banyak kemarin pada masa sebulan kita WFH, itu semua obat-obat yang biasanya digunakan untuk karbol, digunakan untuk mengepel, pemutih, itu habis di semua mal-mal. Namun begitu kita menyampaikan informasi bahwa kepanikan itu juga menjadi sebuah yang tidak efektif untuk desinfeksi. Yang paling ditekankan adalah kebersihan yang dilakukan secara rutin dan kemudian juga dilakukan secara terjadwal. Nah, di slide berikutnya ini ada suatu foto, yaitu persiapan new normal di sekolah. Di sini ada upaya desinfeksi lingkungan dan sekolah menyampaikan bahwa sekolah ini telah didesinfeksi. Dan desinfeksi ini sesungguhnya residual space spraying dan residual space spraying memberikan residu untuk toksis pada mikroorganisme yang dimungkinkan dalam panjang. Setelah itu akan terjadi kerentanan kembali. Berikutnya ini adalah recek barisan yang social distancing, physical distancing dengan APD sebelum masuk kelas. Jadi ini pengecekan dan biasa pada nostalgia masa lalu, SD-SD di sekolah rakyat itu duduk, kemudian berbaris, lalu kemudian dicek kukunya panjang, dicek kemudian kebersihannya baru boleh masuk kelas. Ini nostalgia yang seperti ini dilakukan dengan menggunakan adaptasi yang baru. Begitu juga pemeriksaan suhu, ini dilakukan pada saat di pintu gerbang yang biasanya para ibu guru itu menyambutnya dengan ahlan wa sahlan, kemudian salam. Maka yang sekarang disambut pertama kali adalah dengan termogan untuk direcek. Dan direcek ini juga biasanya harus dikalibrasi, jangan sampai ada beberapa kasus yang menyebutkan ini demam, ternyata begitu direcek, alatnya yang mengalami kerusakan karena sudah mengalami peneraan lebih daripada 200 kali. Jadi ini juga harus ada kontrolnya. Berikutnya, di slide foto berikutnya adalah kita melihat new normal di sekolah Singapura. Yang satu sisi ini sekolah di Indonesia Timur. Walaupun seperti ini, mereka lihat fokus, lurus, dan sangat khusyuk untuk mendengarkan guru. Sementara di sini dengan partisi, dengan segala macam yang sudah diberi jarak, mereka lebih banyak melihat pada gadget dan mungkin terbagi habis dengan IT di mana gurunya sedang menerangkan. Jadi keterbatasan memberikan kita juga suatu semangat untuk keyakinan. Kemudian desinfeksi dan pemeriksaan suhu tubuh sebelum kegiatan belajar dimulai. Nah, ini sebuah kebiasaan yang harus dimulai. Jadi desinfeksi dilakukan sebelum 3 jam, 4 jam. Setelah kemudian dilakukan desinfeksi, sehingga ini secara tidak langsung sekolah itu akan memberikan kepastian dan jaminan. Tapi pertanyaannya, siapa yang akan memfasilitasi itu? Tentu jawabannya adalah pada diskusi masing-masing. Dan ini adalah pengaturan jam pulang sekolah yang tidak serentak dan bersamaan. Walaupun tidak serentak, tapi dimungkinkan social distancing terkadang-kadang mengalami hambiar, mengalami kemungkinan kerentanan, sehingga akibatnya siswa itu sering juga melakukan satu pendekatan-pendekatan yang akhirnya menimbulkan physical distancing yang terlanggar. Demikianlah pemirsa dan peserta webinar, yakni Tangsel dan dari teman-teman di Muhammadiyah. Terima kasih, hidup bersih, sehat, dan aman di era new normal dengan prestasi gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan pada Bapak Arif Sumantri para materinya, sebuah materi yang konkret, lengkap, bagaimana kemudian menggambarkan perspektif kesehatan masyarakat terhadap protokol ini. Baik, selanjutnya setelah pemaparan materi sudah selesai semua, alhamdulillah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini alhamdulillah di bawah di kolom chat sudah ada 3 pertanyaan. Untuk saya ingatkan, berarti ini berhubung sudah ada 3 pertanyaan, maka untuk penanya selanjutnya kita akan saya persilahkan kembali untuk bertanya di sesi yang selanjutnya, di sesi pertanyaan yang kedua. Insya Allah kita akan melaksanakan sesi tanya jawab sampai dengan jam 3. Oke. Terkait dengan teknis bertanya, saya persilahkan juga untuk hadirin sekalian yang ingin bertanya, untuk kalau misalnya memang ada hambatan dalam menyampaikan langsung lewat mikrofon, boleh langsung di chat, boleh langsung ketik di grup chat seperti Ibu Dewi Utami Iriani, Ibu Aisyah MZ, dan Ibu Siti Muthaharoh ini. Tapi kalau misalnya memang tidak ada halangan dalam berbicara, maksudnya alatnya nggak ada problem, boleh langsung dinyalakan mikrofonnya dan sampaikan langsung. Baik, sini saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertama dari Ibu Siti, dari Ibu Aisyah MZ. Ini pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Taryono. Mohon izin Pak, saya sampaikan pertanyaannya. Pertanyaannya dari Ibu Aisyah, yang terhormat Bapak Taryono, mohon izin saya ingin menanyakan. Yang pertama tentang bagaimana persiapan sekolah menyiapkan sarana untuk kesehatan. Misal sarana cuci tangan, ketersediaan air, cara jaga jarak. Bagaimana jika sekolah tidak mampu menyediakan sesuai dengan jumlah siswa? Contoh, SMA negeri di Tangerang Selatan rata-rata jumlah siswanya sampai dengan 1.000 lebih siswa per sekolah. Apakah ada bantuan dari dinas atau ada solusi lain? Pertanyaan yang kedua, terkait dengan PJJ, dinas perlu juga untuk membantu guru-guru menyiapkan materi yang sesuai untuk belajar jarak jauh. Perlu juga meringankan beban kurikulum, sehingga membantu guru dan siswa agar tidak stres. Yang ketiga, Disdik perlu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, lembaga kesehatan, yakni sebelum memutuskan anak sekolah memasuki new normal. Terima kasih. Baik, apakah dapat dimengerti dengan jelas Bapak Taryono? Ya, siap. Oke, baik Pak. Mohon izin kalau bersedia silahkan langsung dijawab saja. Baik, terima kasih penanya Bu Aisyah ya. Yang pertama adalah terkait dengan kesiapan sekolah, infrastruktur dan sarana prasarana terkait dengan penetapan pelaksanaan protokol COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka mengantisipasi kita masuk ke masa new normal, maka kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Kami juga akan melaksanakan rapid test, ya, rapid test terhadap seluruh siswa yang ada di sekolah. Bahkan kami juga akan mencoba untuk pelaksanaan yang di luar kewenangan kita seperti SMA dan SMK. Kemudian sarana prasarana cuci tangan, kemudian disinfektan, kami sudah siapkan dan sekolah secara bertahap sudah mempersiapkannya juga. Kemudian bagaimana dengan tadi yang swasta, kami juga melihat semua. Jadi kami tidak ada dikotomi sekolah negeri dan swasta. Semua sekolah di mana di situ ada masyarakat Tangsel yang bersekolah, tentu saja kami memberikan pelayanan yang sama. Bahkan kami lintas kewenangan SMA dan SMK pun kami akan perhatikan, termasuk pada saat kita melakukan rapid test. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan bagaimana inovasi dan kreativitas untuk pembelajaran. Kami sesungguhnya sudah bekerja sama dengan berbagai vendor IT dalam rangka untuk lebih mempermudahkan guru-guru berinovasi dalam skenario pembelajaran di sekolah. Terus yang berikut adalah tadi apa lagi ya? Sorry, ganti saat saya.
Apa lagi? Berikut. Yang belum, yang ketiga. Iya, pertanyaan yang kedua tadi, yang ketiga soal kerjasama, yang kedua keringanan soal kurikulum, Pak. Terkait kurikulum seperti yang diamanatkan dari pemerintah pusat, Kemendikbud, bahwa pembelajaran jarak jauh itu tidak usah mencapai target kurikulum, tapi bagaimana menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan di sekolah itu tapi di rumah. Ada pembelajaran yang bermakna bagi para siswa. Tapi intinya adalah bagaimana anak-anak itu senang dan bahagia. Karena dengan kondisi seperti itu maka karakter-karakter positif bisa terbangun dengan baik. Seperti itu. Jadi itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Udah semua ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih kepada Bapak Taryono. Ini dari Ibu Aisyah, apakah sudah terjawab? Bu Aisyah mana ya? Oh iya, Bu Aisyah. Makasih Bu Aisyah. Terima kasih pertanyaannya Bu Aisyah. Semoga terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, Pak. Ini siap. Pertanyaannya juga masih ditujukan untuk Pak Taryono sebagai Kadis Pendidikan. Ini dari Ibu Dewi Utami Iriani. Beliau bertanya, seperti yang tadi Bapak uraikan, ketika transisi dilakukan, sepertiga siswa akan hadir di sekolah. Apakah dinas mempunyai sistem untuk pemilihan sepertiga siswa ini siapa? Mohon dibuat inform konsen terkait ini. Kedua, apakah dinas mempunyai program tentang pemantauan dan evaluasi kesiapan semua sekolah di Tangerang Selatan untuk menghadapi masa transisi nanti? Ya. Baik, Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama terkait dengan sepertiga siswa. Jadi tadi saya katakan bahwa pada 8 minggu masa transisi pada new normal tadi, maka sekolah tentu saja bisa mengidentifikasi, bisa mengelompokkan ya. Contoh misalnya, kalau yang simple gampang, di satu sekolah misalnya di SMP itu ada 3 angkatan, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Itu bisa bergantian. Sepertiga misalnya kelas 7 masuk pada minggu pertama, berikutnya dan seterusnya. Dan seterusnya. Dan itu kewenangan sebenarnya adalah kewenangan satuan pendidikan ya atau sekolah. Bagaimana mengatur agar dimungkinkan ada sepertiga anaknya masuk dan yang 2/3-nya ada di sekolah. Itu ya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan kami akan menyampaikan dan sekolah juga harus mempersiapkan ketika tadi yang disampaikan Profesor, yang sepertiga masuk itu harus ada protokol khusus di mana pada saat masuk tuh seperti apa, seperti memakai masker, mencuci tangan. Jadi otomatis di sekolah juga telah disiapkan banyak wastafel yang disiapkan adalah sabun-sabun yang siap untuk itu. Kemudian juga untuk pemeriksaan suhu tubuh juga harus disiapkan oleh sekolah pada saat memasuki gerbang sekolah dan seterusnya. Dan setuju sekali kami akan mengakomodir juga, akan mengambil misalnya kepulangannya pun tidak bareng ya, untuk menghindari ada penumpukan atau kerumunan massa. Jadi pas anak siswa pulang sekolah pun sebaiknya diatur sedemikian rupa, itu sekolah nanti yang mengatur supaya tidak terjadi kerumunan. Demikian, Bu Dewi Utami. Baik, terima kasih kepada Bapak Taryono. Terima kasih juga kepada Bu Dewi Utami Iriani atas pertanyaannya. Semoga menjawab. Oke. Satu lagi itu, dari Siti Moha itu. Dari Siti Mutoharo. Ya, Siti Baik, Mutoharo. kepada seluruh penanya, diharapkan mempersiapkan pertanyaannya karena di sini kita ada 3 narasumber. Alangkah baiknya silakan tanyakan kepada seluruh narasumber agar diskusi berjalan lebih asik. Oke, pertanyaan yang ketiga di sesi yang pertama ini dari Ibu Siti Mutoharo. Mohon izin bertanya, menyikapi KBM yang rencananya akan tetap dilaksanakan secara daring sampai dengan bulan Desember. Kami khususnya dari sekolah swasta tentunya perlu masukan dari dinas mengenai kewajiban siswa dalam hal SPP. Tentunya agak terhambat sehingga
kami mohon masukan dari Bapak-Bapak sekalian, sekiranya tindakan apa sebaiknya yang kami lakukan. Terima kasih. Oke, mungkin dari saya dulu terkait ini, pertanyaan Boleh, Bu Pak, Siti boleh. Mutahara. Monggo, Pak. Pada waktu yang lalu, di mana pada saat awal PJJ, kami sudah mengundang banyak media, dan kami menyampaikan bahwa pada saat COVID-19 tentu lebih dijalin kerjasama antara pihak pengelola sekolah dengan orang tua siswa. Dan garis tengahnya adalah trust, kepercayaan. Bagaimana sekolah memberikan pelayanan yang baik sehingga orang tua siswa itu mendapatkan merasa dan ada timbul percaya bahwa sekolah memberikan pelayanan terbaik. Ketika orang tua siswa sudah memberikan kepercayaan, ada itu, maka kemudian akan bisa memberikan kontribusinya, yaitu pembayaran sekolahnya. Itu yang saya sampaikan di media. Yang berikutnya adalah sekolah juga harus memperhatikan bahwa masyarakat dalam kondisi pandemi COVID ini memang luar biasa, mendapatkan dampak ekonomi yang luar biasa. Banyak warga kita, masyarakat kita yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, dan sebagainya. Maka pihak sekolah pun harus ada strategi bagaimana caranya, yaitu memberikan keringanan misalnya dalam bentuk separuh dari kewajiban pembayaran sekolah dibayarkan misalnya nanti ketika COVID sudah selesai dan sebagainya, atau dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ada solusi yang besar yang diberikan oleh pemerintah pusat, yaitu dengan pemanfaatan BOS yang lebih leluasa sekolah. Jadi tergantung sekolah. Dulu ada kriteria untuk misalnya untuk belanja pegawai maksimal hanya 15%. Sekarang tidak masalah. Jadi ketika sekolah kesulitan mendapatkan pembiayaan, maka diantaranya adalah untuk honor guru bisa diambil dari Bosnas, mungkin bisa seluruhnya nggak masalah. Jadi itu. Jadi ada solusi Bosnas diberikan. Dan mayoritas sekolah itu sebenarnya mendapatkan Bosnas. Contoh di Tangsel SMP ada 179 sekolah negeri dan swasta, dan 153 sekolah itu mengambil Bosnas. Sisanya adalah sekolah internasional itu tidak mengambil Bosnas. Jadi itu. Jadi solusi yang terbesar adalah Bosnas bisa lebih leluasa dipakai oleh sekolah untuk pembiayaan pendidikan. Salah satunya adalah honor guru, bahkan kemudian bisa juga dalam rangka untuk pencegahan terhadap COVID-19. Demikian Ibu Siti, Mas Dian. Ya. Terima kasih Bapak Taryono, terima kasih pula kepada Ibu Siti Mutahara atas pertanyaannya. Mungkin dari Bapak Kosep atau Bapak Arif Sumantri ada tambahan? Ya, baik, terima kasih. Jadi ketika berbicara COVID, berarti kita berbicara kebersamaan. Tidak ada satupun satu negara yang akan bisa melewati COVID kalau tidak dengan kebersamaan. Kita bisa menyaksikan Inggris, kemudian Prancis, Jerman, yang sampai hari ini eskalasi jumlah penderitanya semakin meningkat terus. Karena kebersamaan yang dibangun antara pemerintah, masyarakat, pengusaha, media, dan akademik itu tidak memiliki keseragaman. Sehingga boleh dibilang bahwa dunia mengalami perubahan. Yang dahulu negara itu adalah sebagai donor dolar, sekarang mereka mengantri di IMF untuk meminta hutang karena semua mengalami kelesuan dan resesi ekonomi. Indonesia punya konsep namanya pentahelix. Pentahelix ini adalah sebuah kerjasama yang membangun antara peran pemerintah, peran masyarakat, peran pengusaha, peran media, dan peran akademik. Dalam konteks apapun, kalau seandainya semua ditumpu kepada pemerintah atau ditumpu kepada masyarakat, semua mempunyai keterbatasan. Kita belajar dari tahun 98 tentang transisi reformasi, itu ternyata masyarakat kita adalah petarung yang tangguh, yang mampu melewati masa-masa kesulitan karena adanya kebersamaan bersama dengan pengusaha yang mempunyai tujuan satu, yaitu reformasi.
Nah, kalau dilihat dengan COVID ini, sesungguhnya sudah jelas dan tegas bahwa COVID itu akan mempunyai titik kelemahan, yaitu pada sisi kebersihan, pada sisi hygiene, pada sisi saniter. Jadi, dalam konteks ini, protokolnya adalah protokol yang sudah baku, yaitu social distancing, physical distancing, kemudian ada desinfeksi, kemudian ada pengelolaan pencegahan terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga yang perlu adalah apabila dilakukan pencegahan, maka otomatis yang bisa aman damai itu adalah pada masyarakat menengah ke atas. Bagaimana pada masyarakat menengah ke bawah yang mengalami terdampak? Terdampak ini bukan hanya berbicara lisan, berbicara dalam satu kasihan, tapi yang diperlukan adalah perbuatan. Dan banyak sekarang yang kita dicontohkan bukan dari atas tapi dari bawah, yaitu mereka yang kalau boleh dibilang mereka dihitung-hitung tidak akan punya keuntungan, tapi mereka mampu setiap malam. Itu ada satu warteg yang ada di daerah Ciputat dekat Polsek Ciputat, itu setiap malam itu memberikan sekitar 2.000 kantong nasi dan beberapa warteg lain itu kepada beberapa ojol, dan sebagian juga diberikan kepada mereka yang terdampak dari sebuah keluarga yang akibat tidak bisa dilakukan kegiatan-kegiatan. Jujur saja, Amerika dengan kondisi sekarang 45 juta pengangguran. Indonesia ada 15 juta pengangguran. Pengangguran itu tidak di kota, pengangguran itu di kota tapi akan pindah ke desa, sehingga desa menjadi pengangguran. Yang paling drastis adalah sekolah kita ini tidak sama. Ada sekolah yang mampu karena murid-muridnya, orang tuanya, lingkungannya itu akan bisa mengaktualisasi subsidi. Tapi bagaimana sekolah yang dia ruangan untuk kapasitasnya saja sudah tidak tercukupi? Di sini ada peran masyarakat, di sini ada peran pengusaha, di sini juga ada peran bagaimana pemerintah tidak harus lepas tangan, tapi juga harus hadir pada saat yang tepat. Kita tidak ingin ketergantungan pada pemerintah. Buktinya berapa banyak sekolah-sekolah yang mengandalkan APBN, ketika APBN harus dipangkas, mereka mengalami kelesuan dengan menggunakan dana-dana masyarakat. Akibatnya yang terjadi adalah eksploitasi anggaran masyarakat melalui peningkatan SPP, melalui peningkatan UKT, melalui peningkatan biaya-biaya sekolah. Padahal tadi sudah disebutkan, pandemi ini tidak banyak negara menghadirkan fasilitas-fasilitas. Artinya, suasana kelas tidak dibeli oleh mahasiswa, tidak dibeli oleh siswa. Jadi yang diperlukan adalah ada diskon, ada courting. Itu kalau teori ekonomi. Tapi tidak seperti itu kalau kita ketergantungan yang sangat besar. Jadi konsep dalam hal ini, dalam upaya pencegahan, yang diperlukan adalah kebersamaan, pentahelik dalam konsep kebersamaan bersama dengan pemerintah, masyarakat, maupun juga dunia usaha. Kali ini untuk tidak berbicara untung. Kali ini adalah berbicara mengeksploitasi keuntungan yang tidak terhitung pada jangka waktu yang akan datang. Begitu juga pada media. Media tidak harus berbicara konsumsi yang menjadi jualan itu adalah yang suujon, yang negatif, yang mengeksploitasi, yang berita-berita ramai tapi isinya tidak ada. Tapi berikan suasana kesejukan yang berbasis fakta. Dan kalau itu dilakukan, saya yakin apa yang menjadi new normal yang mempunyai perspektif yang berbeda itu akan seragam sehingga tidak akan menimbulkan keraguan. Sehingga yang saya harapkan adalah new normal itu bukan kemerdekaan yang menjadi kebebasan untuk kita 2 bulan menjadi pengungsi karena WFH, tapi yang diperlukan adalah new normal itu kehati-hatian seorang public health dengan data. Seorang public health mencermati dengan keadaan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca dengan nama Tuhanmu yang dilihat dalam sekelilingnya. Apakah itu memberikan kecermatan secara seksama? Kalau tidak, maka tugas dari public health itu untuk mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan olehmu walaupun satu ayat, terasa pahit untuk diucapkan. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Profesor Arief Sumantri. Mungkin dari Pak Kosep ada tambahan terkhusus bagaimana kebijakan itu diaplikasikan di Sekolah Muhammadiyah, Pak? Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Prof. Arief sangat setuju dan sepakat bahwa tadi Prof. Arief membacakan Quran surat Al-Alaq itu ya, Iqra itu artinya bahwa semua orang yang peduli terhadap dunia pendidikan, dalam hal ini dinas pendidikan atau lembaga-lembaga pendidikan swasta, memang harus mampu membaca kondisi, apalagi
untuk sekolah-sekolah swasta memang yang dalam hal ini mengalami kegoncangan ya, kegoncangan dalam aspek keuangan. Kenapa? Karena tidak sepenuhnya SPP itu masuk ke sekolah itu, paling hanya tinggal beberapa persen lah gitu ya. Nah, jadi sangat berat memang. Tetapi dalam hal ini kami dari sekolah-sekolah Muhammadiyah, Pak Kadis, insya Allah kita akan berjuang terus karena sebelum negeri ini lahir, Muhammadiyah sudah lahir ya tahun 12, maka kami sudah ditopang dengan mentalitas ya. Kita sudah ditopang dengan sikap-sikap mentalitas yang insya Allah kuat, bukan mentalitas menerabas, tapi kami akan selalu melakukan satu ta'awun ya, satu ta'awun saling menolong kepada sesama umat manusia, lintas budaya, lintas sektoral, lintas agama, karena ini adalah untuk mencerdaskan sesama anak bangsa ini. Dan memang ini perlu kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga pendidikan dan saya sangat rasakan bahwa regulasi kebijakan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan itu sangat-sangat membantu sekolah-sekolah swasta. Dan saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Kadis, nah ini sudah membantu sekolah-sekolah swasta, dan ini menunjukkan bahwa betapa pedulinya Kepala Dinas kepada kita semuanya. Nah, untuk sebab itu, sekali lagi kepada teman-teman lembaga sekolah yang khususnya di swasta, apa saja namanya, mari kita sama-sama untuk berkolaborasi, kemudian saling berdiskusi, kemudian kalau Bapak Ibu guru tapi bagaimana yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan kepada anak didik sehingga masuk kepada anak didik, maka menurut saya itu harus mengaktifkan gitu ya, mengaktifkan MGMP-nya ya. Misalnya Tangerang Selatan ya, IPS, misalnya IPA gitu, berkolaborasi. Nah, dan memang betul kata Pak Kadis bahwa Kemendikbud dalam hal ini walaupun tidak mencapai ke apa yang diinginkan kurikulum, memang agak sulit untuk tercapai kayaknya. Dan yang terpenting adalah bagaimana pada saat-saat kondisi ini adalah dengan COVID ini sesungguhnya telah membangun karakter anak. Karakter anak disiplin. Coba kalau seandainya gurunya mau ngajar jam sekian, maka anak-anak harus siap gitu. Nah, inilah sebenarnya COVID telah memberikan satu pendidikan karakter baik kepada gurunya, kepada anak didiknya, dan kepada kita semua, dan juga telah mengasah gitu ya, mengasah pola pikir Bapak Ibu gurunya menggunakan berbagai strategi sehingga apa yang disampaikan dalam pembelajaran ini bisa diterima oleh anak-anak. Nah, kemudian saya sangat menarik dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Arif bahwa memang betul kita semua ini COVID itu adalah Corona itu adalah ciptaan Tuhan, maka kita itu adalah sebagai makhluk Tuhan juga. Maka Pak Arif sungguh lugas dan bijak dengan Quran surat Al-Alaq tadi. Maka kita jangan sebagai makhluk Tuhan tentu afala taqilun ya, artinya kita gunakanlah rasionalitas kita, jangan gara-gara COVID malas mengajar, banyak dalil-dalil ya, begitulah beginilah, tetapi bangunlah kesadaran berbudaya kita untuk belajar ke depan, sehingga apa yang disampaikan Ibu Wali bahwa jadilah kota yang religius ya, kota yang modern, religius, insya Allah tercapai ini di Tangerang Selatan. Apalagi kita punya ahli-ahli di UIN ini seperti Prof. Arif di bidang kesehatan. Jadi kita insya Allah nanti kita bisa bekerja sama Prof ke depannya, dan kita dengan Pak Kadis juga. Dan ini sebuah silaturahim yang luar biasa dalam dunia pendidikan dan kesehatan. Artinya terintegritas gitu. Kita tidak lepas dengan pendidikan, tidak lepas dengan kesehatan, dan terakhir mungkin tadi Prof menyinggung dengan tidak lepas dari politik ya, regulasi politiknya juga. Nah, ini memang di Indonesia pendidikan tidak lepas dari politik ini. Jadi memang itulah regulasi-regulasi yang terjadi di negeri kita ini. Dan sekali lagi teman-teman, Bapak Ibu guru, ayo kita semua berjuang. Apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, kita semangat. Insya Allah nanti Pak Kadis mungkin nyari provider ya, Pak, sehingga kita bisa belajar anak-anak kita semuanya. Dan Bapak Ibu guru pun juga harus tetap kita belajar. Memang saya sangat rasakan kalau ngajar daring itu
yang kita rasakan kadang-kadang anak lepas di tengah jalan karena habis kuotanya gitu. Nah, ini kadang-kadang seperti itu, dan ya itulah perlunya kita memahami kondisi anak-anak didik kita semuanya. Terima kasih sekali lagi Pak Prof. Arif, terima kasih Pak Kadis, terima kasih, dan teman-teman dari kesehatan dari IAKMI juga terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan untuk kita semuanya. Nah, kami atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Tangerang Selatan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, dan mudah-mudahan kita semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan sedikit. Monggo Pak, ya silakan Pak. Ya, tadi yang disampaikan oleh Profesor Pak Kosep, terima kasih, itu masukan luar biasa. Akan kami ramu untuk pengalihan bagaimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel untuk membuat regulasi terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Kemudian kami juga menyampaikan, alhamdulillah Pak Kosep dan kawan-kawan guru-guru swasta, pada tahun ini kami akan memberikan insentif untuk tutor dan guru non-ASN pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta. Terima kasih Pak Adi. Sebanyak 4.000 sekian guru dengan anggaran sekitar 16 miliar. Mudah-mudahan walaupun kondisi COVID, pendapatan daerah tetap masuk. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Karyono, Bapak Kosep, dan Bapak Arif atas jawaban serta pemaparan materinya. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa webinar kali ini juga terdapat sertifikat online-nya. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menutup acara, mohon untuk terlebih dahulu mengisi form evaluasi webinar yang sudah dicantumkan di grup chat. Di situ juga nanti pada akhirnya akan dikirimkan sertifikat yang kemudian disampaikan melalui email. Baik, ini ada beberapa pertanyaan menarik lain sebenarnya. Mas Brilian dan teman-teman semua, mohon izin kami harus ada acara berikutnya. Ada apa namanya ujian di Klatim 3 di mana saya sebagai mentornya harus hadir. Jam 3 kami harus bersiap. Mohon izin kami live Pak Profesor, Pak Arif, dan teman-teman semua. Terima kasih Pak sudah bersama kita hari ini Pak. Ya, nanti kita sambung lagi melalui WA dan lain-lain. Silakan kita komunikasi. Baik, mengisi ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Hal yang sangat penting dan strategis, semua harus konsentrasi bagaimana kita berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di Tangsel khususnya. Terima kasih atas kolaborasi semuanya. Mohon izin kami live ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak sekali lagi Pak. Terima kasih. Siap. Terima kasih juga Pak Mustaqim, Pak Brilian. Kebetulan juga Pak Kosep ada acara juga dengan teman-teman di Kemenkes. Saya sangat tertarik, namun nanti pada kesempatan lain kita bisa sambung lagi. Jadi saya mohon izin pamit. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Baik, berhubung waktu sudah sebentar lagi habis, maka mohon maaf saya ucapkan kepada para penanya yang belum sempat dijawab pertanyaannya oleh para pemateri berhubung waktu dan juga berhubung kesempatan. Semoga di lain waktu kita bisa silaturahim lagi dengan masih ngomongin hal-hal terkait pendidikan di Tangerang Selatan. Besar harapan semoga kita tidak cuma sehat, tapi juga pendidikan di masa yang akan mendatang menjadi lebih baik terkhusus Tangerang Selatan. Baik, kurang lebih begitulah rangkaian webinar kita kali ini. Setelah penyampaian materi, setelah tadi sesi tanya jawab, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri. Tadi ada Bapak Taryono, Bapak Arif, dan terima kasih juga pada Pak Kosep atas waktu dan kesempatannya Pak. Terima kasih sudah bersamai hari ini. Untuk menutup acara pada sore hari ini, mari kita sama-sama lafazkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Mustaqim atas undangannya. Pak Kosep, terima kasih Pak Kosep.
mari. Insya Allah bisa kerja sama lagi, Pak. Sama, amin. Amin. Mas Berlian, makasih ya. Terima kasih Bapak Sep. Nah, saya Sehat pamit selalu ya. Bapak Sep. Makasih. Iya, baik Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sep. Pamit. Saya ucapkan juga, saya mau sebagai moderator yang memandu acara pada sore hari ini, saya pribadi mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam perkataan dan lisan saya menyinggung atau belum bisa mengenakan hati para hadirin sekalian. Semoga di lain waktu, di lain kesempatan kita bisa bertemu, kita bisa silaturahim. Terima kasih juga saya sampaikan kepada IAKMI, pada Bapak Mustaqim atas kesempatannya pada sore kali ini. Sama-sama, Mas Brilian. Semoga kita punya kesempatan silaturahim lagi, Pak. Terutama dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Kota Tangerang Selatan. Baik, hadirin sekalian, begitulah sesi webinar kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun walau qalam yauma yasurun billahi fasibil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Brilian, terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih hadirin yang sekalian. hadir. Terima kasih Bang Mustaqim. Sama-sama Mas Brilian. Ya,